Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ramadan, Prodi Sistem Informasi kelas SI 303, ingin mempresentasikan ujian tengah semester Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Soal pertama, jelaskan cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat melalui media transmisi. Cara kerjanya meliputi yang pertama ada source, perangkat menghasilkan data, kemudian ada transmitter, data diubah menjadi sinyal, digital atau analog, kemudian ada transmission system, sinyal dikirim lewat media, kabel atau gelombang, kemudian ada receiver, sinyal diterjemahkan kembali menjadi data, dan terakhir ada destination, perangkat tujuan menerima data. Kemudian agar komunikasi berhasil, elemen-elemen ini harus ada. Yang pertama itu ada protokol, aturan komunikasi, kemudian ada message, data yang dikirim, lalu ada medium, jalur transmisi, lalu ada encoding, metode representasi sinyal, lalu ada synchronization, waktu pengiriman penerimaan, lalu ada error control, koreksi kesalahan, dan terakhir ada flow control untuk mengatur kecepatan pengiriman. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Semua perangkat terhubung pada suatu kabel utama, yaitu atau bisa disebut backbone. Kemudian data dikirim secara broadcast ke seluruh node. Kelebihannya murah dan instalasi mudah. Kekurangannya jika backbone putus, jaringan mati. Selanjutnya ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu switch atau hub pusat. Lalu data dikirim lewat perangkat pusat. Kelebihannya mudah troubleshooting atau fleksibel. Kekurangannya pusat atau hubsnya atau switchnya jadi titik kegagalan. Selanjutnya ada topologi ring. Node tersusun melingkar. Data mengalir satu arah. Kelebihannya aliran data stabil. Kekurangannya jika satu node rusak, seluruh jaringan terganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Kelebihannya reliabilitas tinggi, kekurangannya biaya mahal, banyak kabel. Selanjutnya ada topologi tree. Ini merupakan kombinasi bus plus star. Kelebihannya scalable, mudah dikembangkan, dan kekurangannya backbone-nya vital. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan jenis physical layer yang digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer. Sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama ada kabel twist pair, UTP atau STP. Kelebihannya murah, instalasi mudah, kecepatan hingga 10 Gbps. Kekurangannya mudah terpengaruh interferensi. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kelebihannya lebih tahan noise, jangkauan cukup panjang. Kekurangannya sudah jarang dipakai, kabel lebih tebal dan juga mahal. Selanjutnya ada fiber optik. Kelebihannya kecepatan sangat tinggi, Tbps, tahan interferensi, dan juga jarak jauh. Kekurangannya instalasi lumayan mahal, pemasangannya rumit juga. Dan yang terakhir ada wireless, radio, wifi atau microwave. Kelebihannya fleksibel, tidak butuh kabel. Kekurangannya rawan interferensi, keamanan lebih rentan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layer.
OSI layer adalah model referensi komunikasi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan. Tujuannya adalah memberikan standar agar perangkat dan sistem jaringan dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi dengan cara yang sama. Yang pertama itu ada application layer. Data dibuat oleh aplikasi, bisa dari browser, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer. Data diformat, bisa dienkripsi atau dikompresi. Selanjutnya ada session layer. Membuka dan menjaga koneksi atau sesi antar perangkat. Selanjutnya ada transport layer. Data dipecah menjadi potongan kecil, segmen, dan diberi port. Selanjutnya ada network layer. Segmen diberi IP address dan menjadi paket. Selanjutnya ada data link layer. Paket diberi MAC address, dibuat. Dan yang terakhir ada physical layer. Frame diubah jadi bit 0 atau 1 dan dikirim lewat kabel atau wireless. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, jelaskan fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Physical layer, protokol mengatur pengiriman bit sebagai sinyal. Contohnya Ethernet fisikal atau Wi-Fi fisikal. Fungsinya menentukan voltase, frekuensi, dan bentuk sinyal. Kemudian ada data link layer. Protokol mengatur MAC address, frame, dan error detection. Contohnya Ethernet, ARP, VLAN. Fungsinya untuk membuat frame, cek error, atur siapa yang boleh mengirim. Selanjutnya ada network layer. Protokol ngatur IP address dan routing. Contohnya IP, ICMP, OSPF, BGP. Fungsinya pilih jalur terbaik dan kirim paket antar jaringan. Lalu ada transport layer. Protokol mengatur pengiriman end-to-end. Contohnya ada TCP, lalu UDP. Fungsinya TCP memastikan data sampai utuh, UDP mempercepat pengiriman. Kemudian ada session layer. Protokol mengatur pembukaan dan pengelolaan sesi komunikasi. Contohnya NetBIOS, lalu RPC. Fungsinya buat, jaga, dan tutup sesi antar aplikasi. Kemudian ada presentation layer. Protokol mengatur format data, enkripsi, dan kompresi. Contohnya SSL atau TLS, JPEG, dan ASCII. Fungsinya ubah data agar aman dan bisa dibaca. Dan yang terakhir ada application layer. Protokol memberikan layanan langsung ke user. Contohnya HTTP, FTP, SMTP, lalu ada DNS. Fungsinya komunikasi web, email, transfer file, dan pencarian domain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.